Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Ada Om Nanda Fikar. Halo Om, selamat malam. Sesuai postingan Om Mete tadi siang, jadi malam ini live-nya 1 jam khusus untuk ngebahas atau nge-review film yang lagi viral, KKN Desa Penari. Ini juga berdasarkan kisah nyata. Dulu nenek moyang kami Ini percaya kok masih bunyi ya? dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan. Oke, suaranya udah hilang ya. Kalian kalau belum ada yang baca atau ngelihat postingan Om Mete tentang reviewnya, itu ada di postingan minggu lalu harusnya. Postingan tanggal berapa ya? Postingan tanggal 3, itu lebaran kedua Om Mete nonton. Langsung review singkat. Itu ngasih skornya 9/10. Jadi Om Mete kemarin nonton filmnya tuh ngasih skor 9/10 ya. Mainan yang di IG membuat saya terpesona. Yoi Om. Bajakannya udah keluar kah? Om, bajakan aku nggak tahu, nggak pernah nonton film bajakan. Jangan nonton bajakan Om. Kalau film-film lokal itu usahain nontonnya yang ori di bioskop. Biar ngesupport perfilman Indonesia juga ya kan. Oh ini dia guys. Tanggal 3 Mei Om Mete nge-review. Itu ya skornya 9/10. Kenapa bisa 9/10? Nah, waktu nge-review awal itu Om Mete cuman modal nonton tok, belum ada ngebaca cerita yang viralnya dulu ya. Jadi review singkatnya kasih skor 9/10 dengan modal cuman nonton. Nah, jadi pada saat itu ini cerita Om Mete ceritain yang modal nonton dulu ya, sebelum ngebaca ceritanya. Kalian yang punya pendapat pribadi boleh komen juga. Om, menurutku gini filmnya. Karena ini Om Mete mau nge-review agak beda guys dari yang lain. Om Mete baca di komen postingan Om Mete itu kan, ini ada malam kemarin, ini komennya nih, salah satu Om Mete bacain. Malam kemarin abis nonton tapi tidak ada serem-seremnya. Ya, ini yang kritik ya, anggap aja ini komen kritik gitu kan. Terus ini ada juga yang komen, lah tinggi amat 9/10 ya. Nah jadi yang ntar nih Om Mete jelasin kenapa bisa kasih skor setinggi itu. Ini ada yang kasih skor 6,5 gitu. Nah ini ada juga yang komen kalau di artikel sebelah skornya 5,5/10 karena sudah dibandingkan dengan cerita di Twitter. Oke. Nah, jadi nggak Mete mulai ya. KKN dari kisah nyata. Yoi Om, betul. KKN dari kisah nyata. Yang sudah nonton siapa aja? Coba komen kalian yang sudah nonton. Jadi paling enggak Om Mete ngejelasin nih, kalian bisa nambah wawasan gitu. Kalian bisa nambah wawasan, terus punya analisa juga makin tajam. Oke, mulai ya. Jadi kenapa Om Mete kasih skor 9/10 minggu lalu itu karena gini. Itu 30 menit awal, jadi awal nonton 30 menit pertama itu bikin ngantuk, dia slow pace ya. Artinya itu ceritanya jalannya lambat. Terus itu, oh ya by the way ini yang belum nonton bakal kena spoiler loh. Jadi mohon maaf nih yang kena spoiler. Kalian bisa stay tune atau mau kabur enggak apa-apa. Hadir ada Om Miko. Halo Om. Nggak pernah nonton, ke bioskop aja nggak pernah. Aish, gimana ini? Nah jadi itu kan 9/10 ya Om Mete kasih skor. Jadi 30 menit pertama itu kan bikin ngantuk. Nah setelah itu baru dia mulai seru gitu kan. Mulai jelas lah. Sebenarnya kalau di film itu
dibilang seru sih nggak seru sama sekali guys. Jump scare-nya nggak ada. Film horor itu tanpa jump scare itu bisa dibilang bukan film horor ya. Ya film biasa aja gitu. Jadi Om Ete mungkin tahu alasannya orang yang ngasih skor rendah itu kenapa, karena kemungkinan besar dia ngambil sudut pandangnya cari jump scare, ya kan. Terus tadi juga ada yang komen nggak ada serem-seremnya, ya benar, karena emang ya salah satunya nggak ada jump scare itu, jadi nggak serem. Kalian nonton film horor, kalau nonton film horor ya, terus coba aja matikan suaranya, di mute gitu, volumenya dikasih nol, itu mau film seseram apapun nggak bakal seram, aku jamin itu. Jadi film horor itu yang bikin seram adalah jump scare-nya. Nah, di film KKN Desa Penari ini hampir nggak ada jump scare, malah mungkin kalaupun ada itu satu atau dua aja, nggak dominan. Jadi film horor yang nggak umum ya. Nah, kenapa film horor nggak umum? Karena dia berdasarkan kisah nyata. Jadi jangan dibandingin sama film-film horor yang murni fiksi ya, yang diangkat dari novel atau apa gitu. Jadi itulah yang bikin film KKN Desa Penari ini spesial. Kalian tidak bisa membandingkan itu dengan film horor lainnya, karena dia diangkat dari kisah nyata. Oke, itu nomor satu. Kalian tidak bisa kritik dari sisi, kalau kalian cari jump scare itu tidak bisa dikritik, karena apa yang ada di filmnya itu sudah 80-90% itu sudah merepresentasikan atau menggambarkan kondisi yang sebenarnya, guys. Nonton yang bajakan udah lemah. Jangan diikutin ini Omiko, guys. Jadi jump scare-nya kurang, terus suasananya juga kurang horor, tapi ya emang gitu. Di apa ya? Kalau di apa sih namanya? Di tempat-tempat kayak gitu ya, misal nih kalian masuk ke alam gaib gitu kan, atau kalian ketemu hantu di hutan, itu ya nggak ada seremnya memang. Yang bikin serem itu bukan jump scare-nya, malah kalau kalian beneran ketemu hantu ya, itu yang bikin serem bukan jump scare-nya, tapi kondisi di sekitar. Misal nih kalian nih jalan sendirian di hutan malam-malam atau mulai maghrib, terus bakal ketemu hantu nih ya. Misal 2-5 menit ini, 2-5 menit ke depan kalian bakal ketemu hantu nih. Nah, jadi dalam 2 menit sampai ke 5 menit itu suasana kondisinya udah berubah. Ya kalian mulai bulu kuduk merinding, berdiri semua. Terus itu kondisi suhu udara berubah. Itu ciri-cirinya, guys. Kalian mau didatangin hantu itu, mau ketemu sama hantu itu. Kalau realnya ya, ini Om Ete bahas realnya. Jadi kalau yang tahu-tahu apa hantunya ngagetin di depan muka, atau kalian pas noleh gini tuh buang gini, itu nggak ada. Itu cuma ada di film. Nah, aslinya nggak kayak gitu. Kalaupun ada yang itu ada juga yang tahu-tahu sering muncul di depan. Itu biasanya itu anak apa ya, orang indigo akut, maksudnya indigo yang kena sial gitu. Om Ete nyebutnya yang sering kena jump scare itu indigo yang kena sial. Jadi tiap dia noleh kemana, tahu-tahu ada hantunya gitu kan, muncul juga di depan mukanya. Itu Om Ete nyebutnya indigo kena sial. Kita lanjutin lagi ya. Terus skornya 9-10 itu waktu Om Ete belum baca ceritanya. Skor aslinya itu 8, guys. 8/10. Kenapa aku tambahin jadi 9? Aku tambahin 1 karena satunya ini adalah poin, ada aktor legend di situ, aktor Boneng yang jadi dukunnya Mbah Buyut. Itu kan Boneng zamannya Dono Kasino Indro. Kalian pasti tahu tuh Boneng. Nah, jadi Om Ete itu kalau
nonton artis-artis legend itu apa ya, bawaannya senang gitu. Jadi kalau kayak nonton Mandra di film Kidul kemarin tuh, pengen nontonnya cuman pengen lihat Mandra aja. Bacotnya Mandra itu kan khas, ciri khas klasik. Nah itu pasti Om Ete tambahin tuh, mau kualitasnya burik atau B aja, pokoknya buat Om Ete ada aktor legend itu pasti nambah poin lah, nambah poin plus. Jadi untuk rata-rata poin aslinya itu 8, ditambahin dengan ada aktor legend, ya kan. Aku kira 2 tahun yang lalu itu Om, kalau nggak salah viral juga. Ceritanya 2019, ceritanya meledak viral itu 2019 Om, kejadiannya 2009. Udah dong Mas, baru kemarin lebaran keempat, empat ya. Aku lebaran kedua nontonnya. Tapi dulu pernah baca juga buku KKN, malah ini ada. Oh, udah ada bukunya ya? Bukunya ada Om, aku malah nggak tahu kalau jadi buku. Nah, oke, udah ya. Itu alasan kenapa dapat poin yang tinggi dari Om Ete 9/10. Karena salah satu faktornya ini ada aktor legend. Terus itu, nah ini masalah visualisasi. Visualisasi dari teknik lighting, tuning itu dia bagus kan. Bagusnya itu adalah ya itu tadi, kayak Om Ete bilang, itu sudah menggambarkan kondisi aslinya. Ya kira-kira nih kalian nih, kalau yang belum, ya jangan sampai ya ngalamin kejadian kayak gitu. Tapi kalau yang pernah ngalamin kejadian kayak gitu, pasti dia tahu tuh. Kurang lebih tuh kayak gitu kondisinya, kayak yang di film. Nah itu yang Om Ete apresiasi sangat tinggi untuk filmnya, karena sutradaranya ini bener-bener apa ya, dia mempertahankan poin keasliannya, apa sih bahasanya, originalitas ya. Nah itu, jadi poin itu dia pertahankan gitu. Jadi gimana sebisa mungkin ngikutin aslinya. Itu bahkan yang di apa ya, efek-efek ini loh, siluman-silumannya itu udah lumayan lumayan bagus kan. Tapi yang Om Ete paling keren itu sih ini, pas di ending si Mbah Buyut dukunnya itu berubah jadi anjing, itu keren tuh guys. Keren itu maksudnya karena kukira itu bakal mirip ala-ala sinetron Indosiar itu loh. Kalian tahu kan kualitas animasinya sinetron Indosiar kan, yang ndak ngotak itu. Aku ingat aja ketawa nih. At least beda sama film-film Insidious dan Conjuring, kan ori dari kejadian asli Om. Bukunya udah aku baca. Nah, Om Dennis, kamu ndak nyimak tadi anuku ya, apa namanya, penjelasanku di awal Om. Nah makanya aku bilang, eh ini bagus sih, kamu apa ya, nyambungkan ke film Conjuring sama Insidious, karena kamu bilang kan sama-sama kejadian nyata gitu. Nah itu memang rencana aku mau bahas, tapi ntar kamu jangan kemana-mana Om, stay aja, nanti bakal aku jelasin itu perbandingannya sama Conjuring ya. Kalau Insidious aku nggak tahu, Insidious itu nyata atau enggak. Kalau yang aku tahu Conjuring sih, yang kejadian nyata ya. Terus tamatnya nggak keluar zombie kayak Pengabdi Setan. OTW Dice Gone. Kalau aku kasih nilai untuk filmnya KKN 89 mas, selain ada karakter legend, cerita juga bagus banget. Iya. Berapa persen Om samanya film dengan cerita realnya? Nah ini bentar. Ini aku masih fase yang aku nonton aja, belum aku baca, ya kan? Nah, jadi itu tadi sampai pada poin sutradaranya mempertahankan sisi keasliannya. Jadi itu udah menggambarkan kondisi alam gaibnya, guys. Dan kejadian kayak KKN gini tuh di Indonesia itu udah hampir ada ceritanya. Rata-rata punya. Tiap daerah tuh punya cerita kayak gitu. Jadi apa namanya? Orang hilang, tahu-tahu
tahu-tahu hilang gitu kan, hilang di hutan, nanti ketemu terus apa namanya, terus sakit, padahal sukmanya itu udah ditawan gitu, sukmanya itu di alam gaib gitulah, udah ditawan sama orang sana gitu kan. Itu banyak. Dulu Om Ete punya tetangga yang kayak gitu juga, dia pekerja, cuman tuh Om Ete masih kecil loh, masih sekolah, belum kayak sekarang. Kalau kayak sekarang pasti pasti selamat itu di tanganku. Nah, jadi si Nur ini perannya itu kayak kurang maksimal guys, kalau dari film kemarin ya, perannya kurang maksimal. Terus itu teman-temannya juga tambah parah. Kalau kayak teman-temannya tuh aku maklum lah ya kan, tapi yang si Nur ini loh harusnya jadi sosok sentral, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini loh mahasiswa, otaknya itu kritis guys. Terus juga di Indonesia gitu kan, kulturnya udah klinik-klinik gitu, dunia mistis. Apalagi yang alumni pesantren itu lebih paham yang kayak gitu. Apalagi kalau sampai kamu bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib itu bukan dari lahir, tapi karena dibuka ketika kamu mondok di pesantren. Nah, ini kan modalnya Nur ini harusnya udah mapan, dia udah kuat lah modalnya. Maksudnya, oh kalau aku ketemu hantu gini, aku bisa baca ini, bisa pakai ayat ini, pakai doa ini, pakai mantra ini. Paling tidak dia udah punya itu. Iya, itu satu modalnya Nur. Terus dia punya modal tambahan berupa eh, khodam lah ya, kita sebutnya itu khodam, orang gaib yang ngejagain dia. Yang di filmnya itu kan si nenek itu, Mbah siapa ya, aku lupa namanya. Itu terakhir tuh dikasih tahu tuh namanya siapa, cuman aku lupa. Asik, baju streamer banget. Aku nggak sadar Om Danu. Baju kebesaran ini Om. Kalau aku dulu waktu sekolah di SMP, kalau nggak salah temen aku sih, belum aja ada film jalan-jalan ke desa Kuyang apa enggak. Nah jadi ini guys, aku kritik si Nur ini parah bener. Ya, tapi ini kan yang maksudnya diceritanya mungkin tidak spesifik ya. Maksudnya gini, itu kritikku untuk si karakter Nur ini ya, yang bisa dibilang tolol, ya kan? Kamu udah punya modal komplit, tapi kok masih tidak mampu ngadapin kayak gitu. Malah lebih dominan kamu ngandelin si Hodam gitu tanpa sadar gitu kan. Duh. Terus yang modal kamu belajar di pesantren nih kemana? Kok nggak kepake di situ? Kamu lo mahasiswa, harusnya otakmu lebih kritis gitu kan. Atau bisa jadi, nah ini kan aku habis ngepush si Nur nih, aku mencela si Nur, sekarang aku mau ngebela si Nur gitu, berdasarkan kondisi sebenarnya ya. Kalau kamu ketemu hantu gitu, jangan lupa baca bukunya Om, biar bisa compare mana ada adegan tambahan, mana yang kurang. Yoi Om, aku ndak baca bukunya, aku baca ini artikel. Tadi siang udah aku jelasin. Di artikel itu sih dia klaimnya ini ceritanya komplit, versi komplitnya di situ. Nah ini bahas si Nur dulu. Tadi aku udah mencela, sekarang aku mau ngebela si Nur. Jadi gini, kalau kalian ketemu hantu, si Nur itu kan dia indigo kan, dia dia lebih tahu lebih dulu dari teman-temannya. Dia tahu lebih dulu dari teman-temannya. Terus ada kan momennya dia, perjumpaan dia sama siapa sih nama hantunya itu, penguasanya, Badarawuhi ya, Badarawuhi lah. Tapi ada nama gelarnya itu loh, aku lebih tertarik sama nama gelar, anggap aja sama penguasanya itu ya. Nah itu biasanya sih kalau kamu udah ketemu sama hantu-hantu yang setara kayak gitu guys, setara penguasa, itu kamu mau baca doa apa aja, kamu mau baca ayat apa, mau baca amalan apa, itu biasanya mental. ndak ndak ngepek itu doa-doa, ilmu-ilmumu itu ndak ngepek kalau kamu cuma ngandalin doa ya. Jadi mungkin si Nur ini kan, ini di bayanganku aja ya, Nur ini begitu ketemu dia sama si
ratunya, oh dia udah baca-baca nih. Baca berbagai macam ayat ya kan, tapi ternyata nggak ngepek apa-apa. Itu kamu langsung kena mental, serius. Siapa yang nggak kena mental kalau kayak gitu? Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam neng Sela. Badarawuhi. Yoi om, itu nama ininya kan. Maksudku nama gelarnya tadi nah yang aku tanya. Itu kan sebelum namanya terungkap Badarawuhi itu kan ada dia nyebut-nyebut apa gitu. Kalian bayangin aja. Kita lanjut ya. Kalian bayangin ketemu hantu. Kalian hafal banyak doa, hafal banyak ayat untuk ngusir-ngusir hantu. Bahkan kalian bisa hafal satu kitab suci. Ya kan? Al-Quran gitu contohnya. Ketika kalian bacakan ke hantu ini, ke jin ini, ternyata nggak ngepek apa-apa. Kutanya, kamu kena mental ndak itu? Ayo. Jadi yang di bayanganmu selama ini kan begitu kamu bacakan ayat-ayat itu kan harusnya kan panas, apa terbakar gitu kan si hantu-hantu ini tadi. Tapi ternyata pada kasusnya si Nur ini tadi itu ndak ngepek guys. Itu aku jamin kalian 100% pasti kena mental. Kak, aku mau tanya bagaimana cara usir kuyang. Wah kebetulan nih pas kamu tanya ada Om Han. Om Han bisa kamu jawab itu. Nah jadi karena kena mental inilah si Nur jadinya ndak berdaya guys dia. Itu, nah ini poin pembelaanku untuk si Nur ya. Poin pembelaan untuk si Nur. Bahwa apa yang modal dia dari pesantren itu ternyata ndak ada gunanya. Begitu berhadapan sama si Ratu Badarawuhi ini tadi. Jadi otomatis Khodamnya itulah yang membackup. Dan ternyata power levelnya setara loh. Pada penampilannya kayak gitu loh. Kalian bayangin tuh. Ini maksudnya gambar di film ya, bukan aslinya. Kalau aslinya juga aku nggak tahu bentuknya kayak apa, tapi di filmnya kayak gitu. Cuman nenek-nenek tua bongkok gitu kan. Beda jauh sama si Ratu yang muda, cantik, anti aging. Wah, bukan main. Make upnya rata, wih, bodinya aduhai. Beuh, mantep pokoknya. Tapi begitu dia berenang, mukanya jadi rata gitu kan. Itu muka si Ratu Badarawuhi. Malam kak, halo Jahri, apa kabar? Kalau tipe hantu yang ada gelar Raja atau Ratu itu bukan dibacain ayat-ayat, tapi harus dilawan pakai tenaga dalam. Ntar om, nanti ku bahas. Ya kamu boleh pertahankan poinmu itu, nanti aku bahas ya. Aku lanjutin cerita dulu. Kalau kalian cari jump scare yang ngaget-ngagetin gitu, ya ndak apa ya, maksudnya kalian bakal kecewa gitu. Tapi kalau mau mendapat gambaran gimana suasana alam gaib, misal kalian ya gitulah alam gaib, yaitu filmnya aku recommended. Aku recommend. Ya tapi mbahnya serem ya om. Mbahnya yang di film sih, yang di film itu bagus om. Maksudku bagusnya itu apa? Jadi gini, aku senangnya ya si Khodamnya Nur ini dia ndak menggambarkan ini yang ada di filmnya guys ya. Yang divisualisasikan dari filmnya itu gini. Nurnya ini kan lulus alumni pesantren ya. Tapi ternyata Khodamnya ini ndak ndak berbau-bau agamis gitu loh. Jadi bayangan kita itu kan, wih ini si Nurnya alumni pesantren, jadi paling ndak Khodamnya dia ini orang-orang alim gitu kan. Ternyata mbahnya penampilannya kayak gitu, digambarkan di film ya. Seorang nenek tua yang cuman pakai kebaya apa sih? Kebaya sederhana ala kadarnya ala orang-orang desa gitu. Ya udah gitu aja dengan posisi bungkuk agak bungkuk ya,
bungkuknya ini anggap aja karena udah tua bener, udah sepuh. Udah gitu doang digambarkan di filmnya itu. Tapi powernya bukan kaleng-kaleng guys, setara ratu penguasa di sana. Ya kalau masalah power level aku oke lah, cuman ya itulah penggambarannya ya, sesederhana itu gitu kan. Maksudnya aku tuh seneng kalau jadi kalau kamu punya khodam backup itu ya yang normal aja, reguler gitu, tanpa harus ikut ikut apa sih maksudnya alim-alim gitu kan. Kalau yang jadi misalnya kamu punya khodam alim-alim gitu yang digambarkan di film itu misalnya ya itu udah jadul gitu loh. Film-film zaman dulu rata-rata gitu, begitu kamu dapat bantuan orang gaib ya pasti berkerudung, bersorban, ya itu udah biasa. Tapi ternyata di sini sutradaranya itu menampilkan oh, kondisi sederhana, lebih ke ini, lebih ke poin-poin budaya ya kan. Itu Om Ete ini sih apresiasi itu bagus. Karena gimana juga kalau dia gambarin misalnya ya, misal si mbahnya khodamnya si Nur itu ternyata seorang nenek yang alim gitu kan. Anggap aja berkerudung gitu kan. Panjang, pakaiannya serba putih. Tapi si Nurnya ini keilmuannya dari pesantren tuh ndak ada gunanya di situ. Jadi kan lucu tuh. Nah, jadi menurut Amete itu dengan penggambaran kayak gitu udah pas si nenek ini tadi ya, khodamnya Nur. Kalau yang alim-alim tuh zaman Susana, iya betul Om, itu udah jadul zaman Susana tuh. Makanya kalau yang kayak gitu sekarang udah ndak relevan gitu kan. Kayak Jembatan Ancol, terowongan Casablanca, yoi. Itu diambil dari kisah nyata, yoi. Lebih kejawen, iya betul Om Ipin. Nah, baru Om Denis. Ntar dulu. Ini aku mau apa namanya? Sekarang kita bahas si Mbah Buyut. Mbah Buyut tuh dukunnya guys, yang diperankan oleh si Boneng, artis legend ini tadi. Itu jadi Om Ete nonton itu kan begitu muncul nih si Mbah Buyut. Jadi gini loh, langsung berpikir keras, ini kok ndak asing mukanya ya, siapa ya? Karena Om Ete ndak baca castingnya. Yang casting siapa-siapa aja ini. Jadi pemerannya tuh Om Ete ndak tahu sama sekali. Cuman KKN Desa Penari. Begitu beli tiket itu kan KKN Desa Penari yang viral dulu, udah beli. Ndak tahu siapa-siapa aja pemerannya. Ternyata ini kok ndak asing. Jadi aku nonton berdua bini kan. Jadi yang biniku di sebelah aku bilang, itu kamu kenal ndak itu, aku bilang sama si sama si Mbah Buyut, kamu tahu ndak? Aku bilang biniku ndak tahu siapa itu, bilang baru aku bilang Boneng, itu loh Boneng, gue bilang Boneng Warkop DKI. Aku langsung bahagia di situ guys kalau ngelihat ada artis legend tuh. Langsung ndak jadi ngantuk. Aku begitu ada Boneng itu ndak jadi ngantuk. Padahal 30 menit pertama itu ada kali 1-2 menit Om Ete itu sempat tidur gitu. Ternyata begitu ngeliat Boneng, posisi duduk langsung berubah, langsung semangat gini. Pertama itu kan gini, nonton tuh males, itu ngeliat ada Boneng, wow, langsung berubah posisi duduk. Ini ndak boleh, pokoknya mata harus melek nih sampai habis, karena ada Boneng. Ndak peduli ceritanya ke depan itu bakal burik atau B aja, yang penting ada artis legend tuh udah ngobatin lah. Kalau Mete gitu nonton film tuh kalau ada artis legend. Nah terus itu baru porsinya Boneng di situ lumayan guys, dia cukup sentral. Jadi apa ya, nggak disia-siain gitu loh, memang pantas. Jadi biasa itu kan ada di film sebelumnya kemarin Om Ete nonton itu horor juga, lokal punya. Jadi artis legendnya itu si ini, pemerannya si manis Jembatan Ancol, siapa? Ayu Permatasari atau Diah Permatasari ya? Yang dulu peranin ini loh, si manis Jembatan Ancolnya itu dia udah filmnya ndak jelas, terus dia dapat porsinya sedikit, cuman jadi orang tua dari si pemeran utama.
tahu-tahu ujung-ujungnya gila. Ya ampun, ini film apa? Habis itu mete, aduh kayak malas gini ya kalau nonton film horor lokal ini. Nggak mutu asli. Tapi dibayar lunas sama KKN ini. Melihat si Boneng dapat porsi yang proporsional tuh udah wah, mantap. Thank you buat sutradaranya. Dia, oh itu dia Om Ipin ya. Aku kira Dian atau Ayu gitu Om. Kodam kalau di film Indo rata-rata yang alim semua ya, apalagi film lawas. Iya Om, makanya. Kalau aslinya mah nggak semua begitu kan, Kodam itu banyak. Itu sudah Om, makanya aku bilang maksudku ubahlah sudah gitu kan. Paradigma yang Kodam itu harus orang alim. Nggak gitu, cuman ya sekarang itu kan ini ya banyak orang pinter kan. Jadi maksud itu gambarkanlah sesuai kondisi aslinya, jangan. Lagian juga orang-orang kurasa kalau kamu kasih Kodam yang selalu alim itu orang-orang bosen gitu loh. Karena udah tidak relevan di zaman ini. Apalagi apa namanya? Kamu bisa nemu berita atau bacaan dari orang-orang indigo, kamu bisa nonton YouTube dari orang indigo, kamu di situ bisa nanya Kodam itu bentuknya kayak gimana aja sih. Nanti kan mereka jelasin tuh di situ. Ternyata tidak semua orang alim. Begitu kamu tahu kondisi realnya tidak semua orang alim, terus kamu dapat film yang ya lagi-lagi alim, lagi-lagi alim Kodamnya, tidak ada yang lain apa kan gitu, bosan orang. Jadi itulah, itu salah satu kemajuan juga sih, berani menampilkan yang original gitu kan, atau sesuatu yang beda dari zaman dulu. Kalau zaman Susana itu wis tahu-tahu kamu besongkok, besorban, pakai tasbih, apalagi zamannya si ya dulu aku pernah nonton ini nah apa sih Deru dan Debu ya, itu kan gitu juga gitu, harus alim-alim. Om Dennis, nah ini, nah oke ya, jadi ceritanya sejauh itu guys, ini dari kondisi awal yang aku belum baca. Nah sekarang aku udah baca, aku baca di artikel itu katanya itu versi komplit, jadi oke lah. Setelah aku bandingkan yang dari versi cerita di Twitter itu sama filmnya, menurutku ya, menurut Omete itu udah bagus sih. Maksudnya bagus itu gini, tidak terlalu banyak yang dibuang, jadi emang mereka menampilkan yang penting-penting aja tanpa mengurangi keaslian ceritanya. Kalau dari ceritanya kan, cerita yang asli ya, yang di Twitter yang viral itu, jadi mahasiswa yang KKN itu ada berapa orang Om Denis ya? 14 atau 16 ya? Jadi banyak. Sedangkan yang di film itu kan cuma 6 orang. Jadi pemerannya itu harusnya banyak, belasan orang, tapi begitu di film cuma jadi 6 orang karena 6 orang ini yang center. Maksudnya pusat dari cerita itu ya 6 orang ini. Nah, kalau Om Dennis ini kan ada bukunya tuh Om. Nah, kamu di buku itu dijelasin gak sih? Iya, maksudnya gini. Kalau di film itu kan si siapa itu kan mesum. Itu kan efek mesum ya. Efek mesum. Terus kalau yang di ceritamu itu benar nggak? Karena yang mesum ini aku nggak nemu dari Twitter. Yang di cerita Twitternya itu nggak mesum gitu loh. Apakah ini ditambahin di filmnya? Apa gimana? Atau aku yang bacanya nggak detail? Atau jadi Susana yang melahirkan anak buaya? Yes, tahu.
Jadi kalau di filmnya itu guys, itu efek mesum sih. Jadi, oh ya, Widya. Jadi si Bima ini naksir Widya. Ini yang di film ya. Si Bima ini naksir Widya. Oh, aku harus ceritakan agak detail nih. Jadi gini ya. Kondisi ini si Bima naksir Widya. Terus jadi setelah kejadian di kuburan, itu Nurnya itu kayak ini, kayak lemah syahwat gitu dia. Udah lemah syahwat sih guys. Bahasanya itu kayak lemah bulu. Dia lemah bulu, terus diantar Bima balik ke camp, anggap aja camp gitu kan. Terus yang berempat lainnya ini ikut si kepala desa, jalan terus ke bawah itu ada ini, ada kayak apa ya, kayak tempat sesembahan gitu loh. Nah, tempat sesembahan ini ternyata itu larangan, itu ternyata batas antara desa sama hutan terlarang mereka sebutnya. Kalau di artikelnya kan ada dari sudut pandang beberapa karakter. Yes. Nah, ya itu Om. Nah, kalau di film, nah makanya itu yang di jadi yang di film ini gitu juga. Dia berusaha seporsinya itu dibagi rata. Sudut pandang ceritanya itu dibagi rata. Apa namanya? Ya semua porsinya udah inilah maksudnya. Udah rata gitu loh. Tapi kalau di bukunya ada karena gara si Bima sama dia melakukan hal mesum gitu di tempat terlarang. Oh emang ada? Itu emang bener ya? Di bukunya gitu ya? Oh berarti sesuai dong. Berarti lebih sesuai malah yang di buku. Berarti yang aku baca nggak komplit Om. Sesajen. Iya Om Ipin. Ini ya maksudnya ya kan emang tempat sesajen. Cuman kan kayak ada bentuk figura. Apa sih? Kayak patung-patung gitu loh Om. Kamu tahu kan kalau sesembahan orang Cina tuh kayak ada patung dewanya, tapi ada atapnya, dikasih atap kayak atap burung, rumah burung hantu atau burung merpati itu. Nah bentuknya kan kayak segitiga gini, terus gini. Nah itu kan anggap aja kayak gitu. Terus ada patung. Nah itu kan baru taruh sajen, dupa, kembang segala macam. Yang jadi makin meyakinkan pembaca kan ada kesaksian dari beberapa karakter, jadi makin tambah greget. Yoi Om. Oh ternyata emang berarti cerita yang aku baca belum komplit Om. Di situ nggak dijelaskan ini apa namanya bahwa ada mesumnya itu. Kukira tambahan dari film aja, tapi ternyata beneran ya. Nah berarti filmnya mantep dong. Nah ini lebih mantep lagi berarti filmnya. Maksudnya dia udah menggambarkan sesuai kondisi realnya kan. Yang aku bingung itu yang ngasih skor rendah, yang ngasih skor di bawah 7. Itu apa yang mereka cari? Ya tadi poinnya, kalau kamu yang kayak aku bilang tadi, kalau kamu cari jump scare jelas nggak dapat. Kalau kamu cari seram nggak dapat emang. Tapi apa yang ada di film itu udah betul-betul 8/10 menggambarkan kondisi aslinya. Jangan kamu samakan gaya Pengabdi Setan, beda jauh guys, karena Pengabdi Setan itu murni fiksi. Imajinasi tanpa batas. Kamu bisa mengkreasikan itu sebagus mungkin, sekeren mungkin gitu kan. Beda sama KKN ini, kalian tidak bisa bandingkan sama film horor yang lain karena dia ada tolak ukurnya. Dan tolak ukurnya itu kamu konsultasinya harus ke ini, benar-benar ke orang-orang yang paham. Maksudnya gini, ke orang indigo misalnya, yang biasa berurusan sama dunia-dunia gaib gitu, atau konsultan spiritual gitu kan. Berarti hebat tuh. Makin salut aku malah sama sutradaranya. Mereka kena masalah gara-gara si Bima sama Dian, terus ada satu cewek dibawa ke alam gaib gitu. Satu cewek di alam gaib itu kan si Widya, yang dalam penglihatannya Bima itu kan Widya ini ditawan sama si Ratu. Widya itu ditawan sama si Ratu terus karena
Nah, jadi gini, ini aku yang mau ceritain menariknya guys. Kalau di film ya, yang di film itu kan yang ndak ikut sama Pak Kepala Desanya ke apa ya namanya, tapak tilas ya, tapak tilas kah atau tipak talas kah? Nah, jadi Nur sama Bima ini ndak ikut ke tapak tilas karena Bima ngantar Nur yang ini, yang sakit setelah di kuburan atas itu. Jadi alhasil cuma 4 orang ini yang diperingatkan sama Pak Kepala Desa bahwa itu tempat terlarang, hutan terlarang, jangan coba-coba ke sana gitu kan. Tapi alhasil si Bima tahu-tahu ke situ, ya kan? Karena yang tidak dapat warning kan Bima sama Nur. Tapi Bima ini bisa dibilang langgar nggak sih? Ayo. Jadi ternyata kalau dari film itu, awal mereka sampai nginap di situ, Bima ini sudah ini guys, sudah diincar sama si Ratu itu tadi. Maksudnya gini, dia kan Bima naksir nih sama Widya. Jadi ininya apa ya? Kelemahannya Bima itu udah ketahuan gitu sama si Ratu Jin ini tadi. Otomatis itulah yang dimanfaatkannya. Makanya Bima dengan mudah apa ya, penglihatannya itu kayak dihipnotis gitu lah. Penglihatannya udah dirubah gitu ya, dia namanya wanita pujaannya ya kan, dia lihat bakal tersiksa ya otomatis dia coba menyelamatkan, cari cara gimana. Ternyata dia dikasih syarat, kalau kamu mau cewek ini selamat, kamu harus ikutin apa mauku, begitu kata si Ratu. Ya otomatis Bima ikutin aja, dia nggak bakal tahu juga kalau itu adalah jebakan gitu. Begitu dia tahu itu jebakan, udah telanjur, udah kecebur, nggak bisa keluar. Tapak tilas ya namanya ya. Intinya ikuti adat setempat aja om, aman sudah itu. Nah ini om, karena kamu komen gini, ini mau ini mau kutanya juga, kenapa Bima bisa sampai mesum gitu? Jadi Bima ini emang dia otak mesum kah? Atau emang dia udah kena jebak di awal? Ngerti nggak yang aku maksud? Kalau dia emang otak mesum ya sudahlah, ya itu ya kamu resiko tanggung sendiri. Tapi kalau yang ada di film itu kan, Bimanya ini aku bisa bilang dia korban juga om. Apa yang jadi hal mesum yang dia lakukan sama cewek, siapa namanya itu, Dian ya, yang dia lakukan sama itu kan dia lo ndak mau gitu. Tapi ya itu gimana om, beda kalau dia langsung dipelet sama Dian ya. Tapi kan ini ada campur tangan si Ratu ini tadi, otak mesum seperti om Han. Namanya anak-anak kuliah ya, jadi kalau aku baca-baca itu emang awalnya gitu. Kalau memang nyari tumbal ndak kayak gitu. Maksudnya nyari tumbal gimana ini? Si si Ratunya nyari tumbal gitu. Berarti emang si Bima ini ya, pengajungan juga Bima ini berarti ya. Maksudnya kan dia kan naksir si Widya tuh. Tapi ternyata diajak Dian Wik dia mau aja gitu ya. Jadi emang gitu ya. Atau dia udah apa namanya, terpengaruh sama sihir-sihirnya si Ratu nih sampai dia mau sama si Dian. KKN kan proses PDKT para buaya. Aku nggak bisa bandingin sudah kayak sama yang versi cerita di Twitter ya, karena ternyata nggak komplit yang sudah aku baca itu. Nah ini ada Om Dennis, dia punya
versi bukunya malah. Nah, jadi dia punya itu lebih komplit. Makanya ini aku tanya sama Om Denis. Kalau Ratu nyari tumbal pasti spesifik, pasti minta yang spesifik. Nah kalau itu pas kenanya aja, makanya Ratunya free kill aja gitu. Oh, oke oke oke. Oke. Iya sih, kalau di film itu juga, iya iya benar benar juga Om Denis. Di film itu ndak di ini. Iya, aku juga ndak nangkap target spesifiknya si Ratu itu sih guys. Kalau di film itu dia lebih lebih condong ke Widya kan. Tapi ternyata tahu-taunya malah si Dian itu yang jadi ini penggantinya. Dawuh. Iya Dawuh ya itu ya nama gelarnya ya. Bener ndak aku? Ini aku baru kayaknya baru teringat gitu. Jadi langsung aku sebut. Dawuh iya bener ya. Jadi Dawuh itu gelar untuk penari-penari gitu guys di sana. Loh, kalau buat si Anu Om, kalau si Ratu itu memang dia ndak nyari tumbal itu. Itu ya, itu si Ratu itu dia ndak nyari tumbal. Nomor satu ya, dia ndak nyari tumbal. Terus itu dia cuman cari teman Wik Wik. Itu si Ratunya itu sange Om. Serius, itu Ratu cuman sange. Iya kan? Dia cuman sange dan yang paling ganteng di situ Bima kayaknya. Kalau yang di film kan paling ganteng Bima tuh, badannya paling gede sendiri, kekar ya kan, otot ala-ala ini orang nge-gym. Wah, ini udah sasaran empuk nih. Buat Tante Girang nih Bima ini udah OP. Ya kan? Jadi si Ratu sange, Bima ini berondong mantep, OP ya kan? Si Dian naksir sama Bima. Nah, jadi kalau mau dihubung-hubungkan tuh kayak gitu, guys. Jadi Ratu ini cuma pengen sange sama Bima, ya kan? Tapi Bima maunya sama Widya. Terus Bima dihipnotis sama si Ratu bahwa dia menyandra Widya biar Bima ini nurut, gitu kan? Terus hubungannya sama si Dian, Dian ini juga entah gimana caranya bisa ketemu sama si Ratu, terus ada permintaan bilang Dian, jadi Dian ini Ratu kamu bisa ndak bantu aku untuk melet si Bima nih katanya. Jadi si Ratu ini ya nah kalau Ratu ini murni sange guys, murni hypersek dia karena dia tahu Bima ngewek wik wik sama si Dian, dia ndak urus gitu. Banyak cerita bisa saat KKN ke Om, hanya saja mungkin tempatnya nggak seangkat atau sakral. Yoi Om, bener. Si Bima kalau di bukunya emang suka main cewek, terus otak mesum, cuma pas waktu masuk ke desanya, dia emang incar si Dian, ditambah lagi kena sihir Ratu malah jadi gitu ya. Tapi Aulia Sara GG memang merankannya, baru Ratunya kepengen. Tapi sensor di detailnya kalau digambarkan kena takedown. Iya, iya bener. Aulia Sarah itu yang wik-wik sama Bima ya. Iya sih bagus aku. Dia perannya total sih, mantap. Eh loh di kalau di film tuh malah Bima digambarkan ini loh. Alim malah. Kan karena sohibnya Nur kan. Nur aja sampai ngotot loh dia bilang, "Oh, Bima lo ndak gitu kok. Dia tuh alim, sholatnya ndak pernah putus," dia bilang. Oh, ternyata Bima ini STMJ, guys. Sholat terus STMJ ya, sholat terus maksiat tetap jalan. STMJ Bima, bukan main Bima. Mampus kamu. Eh, sorry guys, aku mupahin. Sorry. Maafkan. Nggak maksudnya ya gitulah. Aku lo modal bajakan. Ais. Udah keren-keren punya buku tapi nontonnya bajakan ya. Oh Bima ternyata gitu kelakuannya ya, diam-diam Bima. Oh ya sudah.
Berarti Bima ini sikat siapa aja om ya, yang penting cewek, cewek bisa, sikat aja gitu kan. Meskipun padahal targetnya dia si Widya kan. Ya, 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 ya. Nah, di situ juga si Mbah Buyut, yang Mbah Dukunnya itu guys, dia cuman bisa bawa pulang si Widya kan. Cuman bisa bawa pulang Widya, dia nggak bisa bawa pulang si Bima sama si Dian. Dia bilang Sukmanya ketahan di sana udah ditawan gitu. Di Brown udah ada bioskop, iya sih. Aku minum dulu guys. Ternyata baru ini aku ngebacot ya, live streaming ngebacot, ternyata haus. Karena berapa bulan nih aku live streaming cuma main aja, bacotnya jarang. By the way ini nanti aku masukin ke YouTube. Nambah-nambah jam tayang di YouTube. Jadi yang belum subrek YouTube Amete jangan lupa di subrek dulu guys. STMJ Om Ipin baru denger gak kamu Om? Berarti Bima emang murni ini ya. Bima sama Dian murni ininya ya. Karena karma ya. Karma instan. Untung aku punya bukunya sama udah nonton filmnya. Sebenarnya sama kayak di bukunya Om ya. Oh, berarti kalau bisa aku kasih 10 10 guys. Kalian ada baca review di lain enggak sih? Kenapa itu kenapa mereka ngasih skor rendah? Udah ada yang punya? Coba kalau ada yang tahu iniin di sini, kasih komen di sini. Maksudnya kan biasa kan orang nge-review itu kan ada poin-poinnya tuh, misalnya poin visualisasi, poin jump scare, terus poin dialog gitu. Itu kan jadi bahan ini, jadi indikator penilaian gitu. Bahas apa nih? Ini apa namanya? KKN Desa Penari. Full review. Perbandingan antara yang di film sama yang di story. Ternyata kata Om Wahyu dia bilang 98% loh. Tapi emang kalau buat Omete guys yang top ya, maksudnya film horor Indonesia, film horor modern Indonesia yang top, yang full fiksi itu ya ini Pengabdi Setan. Pengabdi Setan, terus itu film yang diperankan si Chelsea Islan yang ada sequelnya itu juga keren. Tapi full fiksi yang tentang pesugihan gitu bapaknya. Terus bukan main-main lagi, pesugihannya itu ngambil ini dari pentagram. Mantap. Mereka yang ngasih nilai rendah cuma buat pamer mas, yang penting udah nonton gitu. Oh alah. Aku kira itu kayak reviewer profesional gitu loh Om. Biarpun enggak profesional tapi ya berbobot lah. Kayak aku ini kan bukan profesional nih, tapi paling enggak kan aku punya tolak ukur ya. Aku ada standar sendiri dalam ngasih review gitu. Ya kalau mereka asal-asalan gitu, wah lucu juga. Bahkan yang di komenku ini, di komen postingan terakhirku itu malah ini loh. Ada yang protes aku kasih nilai 9/10, oke lah. Terus itu ada yang komen juga, udah kalau di artikel sebelah ngasih nilai 55 karena udah dibandingkan sama cerita di Twitter. Loh, dia punya dua bahan malah ngasih rendah, itu gimana ceritanya coba? Ini yang dia kritik, yang ceritanya atau yang di filmnya? Gitu loh. Maksudku gini, dia ndak puas sama ceritanya atau yang di filmnya. Sayang nih yang komen-komen di postinganku ini ndak ada muncul di sini orangnya. Poin utama jangan embel di hutan atau sembarang tempat. Dah, ayo red door aja.
Kalau istriku kan baca Danur, bilangnya real juga. Takutnya marketing aja. Hah? Real? Danur? Enggak, om. Masa Danur real sih? Ntar, aku ingat-ingat dulu. Danur. Oh, oh iya Danur tuh katanya real. Oh iya om, cuman realnya Danur itu tetap banyak bumbunya. Begitu jadi film tuh banyak bumbunya om, nggak gitu. Aku Danur tuh 1 2 3 nonton. Terus udah 4 ya? Udah 4 ya Danur ya? Nah, itu juga maksudnya apa ya? Aku kalau jadi aku gini, kalau tolak ukurku tuh gini loh. Kamu film horor, terus based on true story, berdasarkan kisah nyata. Tapi kalau isinya banyak jump scare, itu udah bohong gitu. Nggak kayak gitu, Pak. Tadi aku udah bilang di awal-awal live. Ini udah paling top. Filmnya si KKN ini udah paling top. Minim jump scare. Ya emang gitu aslinya di dunia gaib itu. Di dunianya para hantu tuh emang gitu. Jarang ada jump scare. Bahkan nggak ada. Jadi kamu ngeliat hantu tuh sama kayak kamu ngeliat manusia. Nah, jarak 10 meteran. Ada orang jalan di sana. Kayak kamu ngeliat temanmu atau tetangga orang jalan dari jarak 10 20 meter. Dari jauh kan nggak jelas. Nanti makin dia dekat baru makin jelas. Ya gitu, nggak ada tahu-tahu muncul di muka. Itu perbandingannya 1000 banding 1. Dan yang satu ini tadi juga udah aku jelasin bahwa ini adalah indigo kena sial. Banyak indigo pun jarang ada yang bisa kayak gitu. Ya rata-rata ini ngeliat dulu dia dari jauh. Ini apa ya? Ini orang betulan gak ini? Ini orang kah atau apa ya? Nah, jadi perlu jarak yang lebih dekat baru bisa kelihatan. Kalau kamu jarak jauh terus kamu udah bisa pastikan, oh iya itu hantu, ya kamu bohong. Kamu indigo palsu berarti. Jadi kamu lihat hantu itu sama kayak lihat orang. Apalagi yang matamu rabun ya atau minus pakai kacamata gini nah. Terus dari ujung sana kamu udah bisa pastiin, wah itu hantu, kamu ilmu dari mana itu? Kamu lihat hantu itu sama kayak lihat manusia. Jadi ukurannya itu loh. Ini yang ukuran hantu seukuran manusia ya. Bukan yang ukuran siluman yang kayak gundruwo gede-gede itu ya. Kalau itu ya dari jauh kamu udah bisa pastiin lah. Oh ini gede nih, nggak normal ukurannya, ini pasti hantu. Nah itu ya ketahuan dari jauh guys. Tapi kalau yang seukuran sama manusia, kalian nggak bisa pastiin sampai pada jarak ideal, jarak mata ideal ini. Kalau ada yang bilang udah jarak nggak ideal terus dia bisa pastiin, itu pembohong itu. Kalau yang di film KKN ini kan ada yang seukuran genderuwo itu, tapi itu juga nggak tahu tuh. Maksudnya apakah itu anak buahnya si ratu atau bukan gitu? Karena wujudnya beda sendiri. Yang awal-awal dilihat si Nur, ya sama-sama penghuni hutan, cuman kayaknya bukan golongannya, bukan circle-nya si ratu guys. Karena circle-nya si ratu itu ya cuman ini, yang orang-orang tukang joget-joget gitu aja. Itu Danur jadi kayak Insidious ya. Iya sih, nggak mungkin kayak gitu. Zaman sekarang orang cuma mending menyendiri dan nama gitu follower atau gitu. Ya ya ya, itu dia ada ini om, paling dia kan ada motifnya itu, reviewer itu. Kalau aku nggak ini aku nge-review nggak ada motif sih, ya motif untuk cerita aja gitu. Besok aku mau nonton apa namanya, Doctor Strange 2, tapi nggak bakal aku review, paling review singkat gitu. Review Doctor Strange 2 epic atau super atau apa gitu, ya udah gitu. Kalau aku membahas panjang lebar itu si KKN ini karena berdasarkan kisah nyata guys. Terus itu representasinya juga top. Kalau aku bisa baca bukunya ya, karena kan aku udah baca yang di artikel orang tuh ternyata nggak komplit kan. Om Wahyu sama si Om Denis dia punya bukunya. Om Wahyu tadi udah keluarin apa
skor reviewnya perbandingan yang di film sama di buku 98%. Wah, itu aku bisa bayangin Om, itu udah, kalau kamu bisa bilang segitu ya. Apalagi tadi aku ada nanya juga gimana, apakah di buku juga ada adegan ini, ada adegan ini, ternyata kamu bilang di buku juga kayak gitu. Oh, berarti ini hampir perfect ini film. Kalau pengen nonton film jumpscare, nonton film horror punya James Wan aja, udah best. Yoi Om, bener. James Wan emang udah ada obat. Udah 1 jam belum guys? Oh, udah 1 jam lebih, udah 1 jam lewat. Ya sudah, kalau gitu terima kasih buat yang nonton, yang udah berbagi informasi juga. Jadi Om Ete juga nambah wawasan gitu kan, kalian juga nambah wawasan. Ternyata ada yang punya bukunya malah guys. Aduh, yang di artikel ternyata kurang komplit. Tapi skor ya ini kesimpulan baru ya, skor review baru dari Om Ete. Yang awal kemarin 9/10, yang sekarang setelah perbandingan cerita dan filmnya, skornya tidak berubah, tetap 9/10. 8 untuk cerita, untuk penampakan itu skornya 8, plus 1 poin untuk ngerekrut artis legend, yaitu Om Boneng sebagai Mbah Buyut. Mantap. Berarti sampai sini dulu live-nya. Oke. Yang belum subrek YouTube Om Ete, jangan lupa di subrek dulu guys. Entah nanti Om Ete bisa bawain konten apa. Kalau ada konten film yang menarik kayak gini, mungkin Om Ete bisa review juga. Atau kita unboxing mainan di YouTube, atau konten apalah gitu yang bermanfaat. Oke. Thank you so much. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. See you next time dan bye-bye.